Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gaddafi. Ini saya dipanggil Madap atau Dapi. Saya ditugaskan oleh Pak Sintong SHMH untuk membuat video tentang pengertian beligeran dan apakah OPM termasuk beligeran. Baik, sini saya akan menjelaskannya. Pengertian ada 3 yang diminta ya. Pertama, pengertian beligeran dan apakah OPM termasuk beligeran. Dalam hukum internasional, istilah beligeran merujuk pada suatu kelompok atau pihak yang sedang melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang sah dan telah memenuhi syarat tertentu sehingga diakui keberadaannya dalam hukum internasional. Pengakuan ini penting karena akan menentukan apakah kelompok tersebut memiliki hak dan kewajiban layaknya pihak yang berperang dalam konflik internasional. Mohon maaf kalau agak berisik karena banyak anak-anak kecil di sini dan ya tahu sendiri. Suatu kelompok dapat disebut beligeran apakah memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, memiliki struktur organisasi yang jelas. Ada pimpinan sistem dan komandan sama kayak OPM ya. Yang kedua, menguasai wilayah tertentu secara efektif. Sebenarnya. Yang ketiga, mendapatkan dukungan rakyat di wilayah tersebut. Yang keempat, mampu menaati hukum perang internasional. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka kelompok tersebut dapat memperoleh pengakuan sebagai subjek terbatas dalam hukum internasional. Terkait OPM, Organisasi Papua Merdeka, statusnya masih menjadi perdebatan. Secara umum, pemerintah Indonesia menganggap OPM sebagai kelompok separatis atau pemberontak untuk beligeran. Hal ini karena OPM belum diakui secara internasional sebagai pihak yang sah dalam konflik. Jadi OPM ini hanya dianggap pemberontak dalam Indonesia saja, belum diakui sama internasional. Jadi karena itu OPM belum bisa diakui sebagai beligeran yang resmi. Ya, dia hanya dianggap pemberontak saja dalam Indonesia. Yang kedua, penguasa wilayah yang tidak stabil. Karena OPM sering menguasai tempat itu sering berpindah-pindah. Tidak ada pengakuan resmi dari negara lain. Ya, karena OPM, saya nggak tahu ya kalau di Australia, karena kan disuplai senjata-senjata oleh negara-negara asing. Itu negara-negara asing itu menganggap resmi atau tidak. Yang saya tahu hanya di Indonesia OPM itu yang resmi sebagai pemberontak. Kalau di negara lain saya nggak tahu ya. Dengan demikian OPM belum memenuhi syarat sebagai beligeran dalam hukum Indonesia internasional. Kapan individu menjadi subjek hukum internasional? Dalam kasus Rodrigo Duterte, pada awalnya subjek utama hukum internasional hanyalah negara. Namun seiring perkembangannya, individu juga dapat menjadi subjek hukum dengan subjek hukum internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Individu dapat menjadi subjek hukum internasional apabila yang pertama memiliki hak dan kewajiban langsung
Yang kedua, berdasarkan hukum internasional. Ya, yang ketiga, dapat diminta pertanggungjawaban secara internasional. Yang keempat, dapat diadili oleh pengadilan internasional. Contoh nyata adalah individu yang melakukan kejahatan internasional seperti genosida. Yang kedua, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sangat penting karena lembaga ini dapat mengadili individu bukan negara. Terkait dengan Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina, ia pernah menjadi sorotan internasional karena kebijakan war on drugs yang diduga melanggar hak asasi manusia. ICC melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari kasus ini dapat disimpulkan, Duterte dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, ia memenuhi syarat karena diduga melakukan pelanggaran hukum internasional. Yang ketiga, ia bisa diminta pertanggungjawaban di tingkat internasional. Yang tiga, bagaimana perusahaan menjadi subjek hukum internasional? Perusahaan pada dasarnya bukan subjek utama hukum internasional seperti negara. Namun, dalam perkembangan modern, perusahaan multinasional mulai diakui sebagai subjek terbatas dalam hukum internasional. Perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional melalui beberapa cara. Melalui perjanjian internasional. Perusahaan dapat terlibat dalam kontrak dengan negara, misalnya investasi asing. Dalam hal ini, mereka mendapatkan perlindungan hukum internasional melalui perjanjian seperti pertama, Bilateral Investment Treaty (BIT). Kedua, perjanjian perdagangan internasional. Yang B, melalui arbitrase internasional. Melalui arbitrase internasional, perusahaan dapat menggugat negara di forum internasional seperti ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas hukum internasional. C, tanggung jawab terhadap HAM. Perusahaan juga mulai dibebani tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, misalnya melalui prinsip UN Guiding Principles Business and Human Rights. Di perusahaan multinasional, perusahaan besar yang beroperasi lintas negara memiliki pengaruh besar, sehingga dalam praktiknya mereka diakui sebagai aktor penting dalam hukum internasional. Namun perlu ditegaskan, perusahaan bukan subjek utama seperti negara. Statusnya terbatas dan tergantung pada konteks tertentu. Dari ketiga pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan hukum internasional semakin luas. Tidak hanya negara tetapi juga pertama itu kelompok bersenjata dengan syarat tertentu. Artinya bisa dianggap belligerent itu jika syarat-syaratnya tertentu, salah satunya diakui oleh bangsa-bangsa asing atau negara lain. Kalau OPM ini belum diakui oleh bangsa asing, artinya belum termasuk. Yang kedua, individu yang dapat diminta pertanggungjawabannya internasional. Yang tiga, perusahaan yang memiliki peran dalam hubungan lintas negara. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan global. Baik, sampai sini yang saya bisa jelaskan terkait
3 materi di atas ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.